Ratusan keluarga dan kerabat memadati rumah jabatan Bupati Luwu di Kecamatan Belopa Utara sejak subuh. Senin 23 Juni 2025, mereka menanti kepulangan 270 jamaah haji asal Luwu yang telah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Antusiasme keluarga begitu tinggi. Mereka rela berdesak-desakan demi bisa memeluk dan mencium dahi para jamaah. Sebab ada keyakinan akan memperoleh barakah atau berkah dari tamu Allah. Suasana haru juga menyelimuti penjemputan. Setelah lebih dari 30 hari terpisah, keluarga menyambut hangat kepulangan para jamaah yang pulang dalam keadaan sehat. Bupati Luwu, Fatahudin, ikut menyambut kepulangan jamaah, menilai fenomena ini sebagai ekspresi keimanan masyarakat terhadap berkah yang dibawa jamaah haji. Ia menyebut seluruh jamaah Luwu yang berjumlah 270 orang dan 3 petugas haji tiba dengan selamat. Kedepan pihaknya berharap kuota haji untuk Kabupaten Luwu bisa ditambah. Karena dia mau berkahnya, ya, terutama jidatnya itu kadang biasa kita dicium, untuk mendapatkan berkahnya. Mudah-mudahan yang belum haji bisa berhaji juga. Saya juga kayak sudah haji, mau lagi berhaji. Mudah-mudahan ada rezeki dan ada panggilan Allah. Amin, amin. Ya, tapi kalau kondisi para jemaah haji Kabupaten Luwu seperti apa? Alhamdulillah sehat semua. Total ada berapa orang Pak Haji? 273 dengan petugas haji. Ya, termasuk Pak Kadepa yang menjadi petugas haji tahun ini. Ada upaya untuk penambahan kuota Pak Haji? Untuk kuota Luwu? Kuota itu ditentukan negara, ya, dari pusat. Itu seribu jam umat muslim satu kota. Ya. Jadi itu jadi kota kita karena sesuai dengan jumlah penduduk muslim. Jadi 273 itu kota kita di Kabupaten Luwu. Ya, mudah-mudahan negara kalau kan kadang biasa negara kalau ada yang kacau biasa kotanya itu dialihkan ke Indonesia. Ya, Indonesia dan negara-negara lain. Ya, kebetulan Indonesia juga umat muslim terbesar di dunia. Ya, mudah-mudahan ke depan ini ada tambahan kota kita. Ya, untuk daftar tunggunya berapa lama Pak Haji itu di Luwu? Rata-rata di atas 25 tahun. Kalau untuk Kabupaten Luwu 25 tahun. Terendah sebenarnya di Sulawesi Selatan. Ya. Nah, tapi tertinggi itu Kabupaten Mataen 49 tahun. Ya, mudah-mudahan ke depan ya teman-teman wartawan juga yang mau haji ya mudah-mudahan diberi rezeki dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kan Depa ya, karena dia mau berkahnya. Ya, terutama jidatnya itu kadang biasa kita dicium untuk mendapatkan berkahnya. Mudah-mudahan yang belum haji bisa berhaji juga. Saya juga kayak sudah haji, mau lagi berhaji. Mudah-mudahan ada rezeki dan ada panggilan Allah. Amin, amin. Ya, tapi kalau kondisi para jemaah haji Kabupaten Luwu seperti apa? Alhamdulillah sehat semua. Total ada berapa orang Pak Haji? 273 dengan petugas haji. Ya, termasuk Pak Kadepa yang menjadi petugas haji tahun ini. Ada upaya untuk penambahan kuota Pak Haji? Untuk kuota Luwu? Kuota itu ditentukan negara, ya, dari pusat. Itu seribu jam umat muslim satu kota. Ya. Jadi itu jadi kota kita karena sesuai dengan jumlah penduduk muslim. Jadi 273 itu kota kita di Kabupaten Luwu. Ya, mudah-mudahan negara kalau kan kadang biasa negara kalau ada yang kacau biasa kotanya itu dialihkan ke Indonesia. Ya, Indonesia dan negara-negara lain. Ya, kebetulan Indonesia juga umat muslim terbesar di dunia. Ya, mudah-mudahan ke depan ini ada tambahan kota kita. Ya, untuk daftar tunggunya berapa lama Pak Haji itu di Luwu? Rata-rata di atas 25 tahun. Kalau untuk Kabupaten Luwu 25 tahun. Terendah sebenarnya di Sulawesi Selatan. Ya. Nah, tapi tertinggi itu Kabupaten Mataen 49 tahun. Ya,
mudah-mudahan ke depan ya, teman-teman wartawan juga yang mau haji ya, mudah-mudahan diberi rezeki dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, sampaikan ya. Oke. Bagaimana selama proses haji kemarin, apa tantangan atau ada kesulitan selama di Arab di sana? Ya, alhamdulillah selama dalam proses perjalanan haji berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun kegiatan-kegiatan lain seperti di Arab itu banyak ujian tantangan yang kita hadapi. Tapi semua berjalan sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan rukun dan wajib haji. Kemarin sempat dapat kondisi panas ya pada di sana, hampir 37 derajat Celcius kayaknya kalau salah. Itu bagaimana jemaah di sana Pak? Alhamdulillah kondisi sana jamaah iklimnya itu sampai 51 derajat. Sehingga diharapkan kepada jamaah di siang hari itu tak usah keluar dari hotel. Nah, kemudian kalau mau beribadah di malam hari. Apakah ada yang merasakan sakit atau bagaimana? Bisa disampaikan oleh Pak Haji kondisi. Ya. Ada beberapa jemaah yang sakit, khususnya jemaah lansia yang walaupun awalnya sebelum berangkat itu tidak sakit, tapi setelah sana dengan kondisi yang panas dengan berbagai ujian sehingga mereka drop, ya kesehatannya menurun. Tapi alhamdulillah sempat sebelum pulang mereka sembuh semua dan sudah bergabung dengan kita di sehat semua. Rata-rata keluhan jemaah apa saja Pak? Keluhan jemaah? Keluhan jamaah itu ya batuk-batuk, influenza, sekitar itu saja. Ya. Ada yang sampai demensia, yang tersesat kayak Mbak? Ya, ada beberapa jemaah yang tersesat dan tidak tahu jalan pulang, dan alhamdulillah kami bersama dengan ketua rombongan dan beberapa ketua ikut menjemput mereka di tempat mereka tersesat. Bagaimana dengan yang mereka yang pakai kursi roda dan naik tongkat, bagaimana? Ya, kebetulan di jamaah Ali ini ada 52 pengguna kursi roda tawaf sa'i. Itu kami bawa 20 orang akhirnya diselesaikan, dan tentunya bantuan dengan ketua rombongan dan teman-teman semua. Jadi mereka sehat di sana atau bagaimana? Sehat alhamdulillah. Walaupun ada 4 orang yang harus digerakkan, ya untuk berangkat ke kursi roda itu harus digerakkan. Tapi alhamdulillah sehat semua secara fisik. Izin Pak, nama lengkap tak? Mas Budi LCMA. PHD dia, PHD. Iya, sampaikan ya. Oke. Bagaimana selama proses haji kemarin, apa tantangan atau ada kesulitan selama di Arab di sana? Ya, alhamdulillah selama dalam proses perjalanan haji berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun kegiatan-kegiatan lain seperti di Arab itu banyak ujian tantangan yang kita hadapi. Tapi semua berjalan sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan rukun dan wajib haji. Kemarin sempat dapat kondisi panas ya pada di sana, hampir 37 derajat Celcius kayaknya kalau salah. Itu bagaimana jemaah di sana Pak? Alhamdulillah kondisi sana jamaah iklimnya itu sampai 51 derajat. Sehingga diharapkan kepada jamaah di siang hari itu tak usah keluar dari hotel. Nah, kemudian kalau mau beribadah di malam hari. Apakah ada yang merasakan sakit atau bagaimana? Bisa disampaikan oleh Pak Haji kondisi. Ya. Ada beberapa jemaah yang sakit, khususnya jemaah lansia yang walaupun awalnya sebelum berangkat itu tidak sakit, tapi setelah sana dengan kondisi yang panas dengan berbagai ujian sehingga mereka drop, ya kesehatannya menurun. Tapi alhamdulillah sempat sebelum pulang mereka sembuh semua dan sudah bergabung dengan kita di sehat semua. Rata-rata keluhan jemaah apa saja Pak? Keluhan jemaah? Keluhan jamaah itu ya batuk-batuk, influenza, sekitar itu saja. Ya. Ada yang sampai demensia, yang tersesat kayak Mbak? Ya, ada beberapa jemaah yang tersesat dan tidak tahu jalan pulang, dan alhamdulillah kami bersama dengan ketua rombongan dan beberapa ketua ikut menjemput mereka di tempat mereka tersesat. Bagaimana dengan yang mereka yang pakai kursi roda dan naik tongkat, bagaimana? Ya, kebetulan di jamaah Ali ini ada 52 pengguna kursi roda tawaf sa'i. Itu kami bawa 20 orang akhirnya diselesaikan, dan tentunya bantuan dengan ketua rombongan dan teman-teman semua. Jadi mereka sehat di sana atau bagaimana? Sehat alhamdulillah. Walaupun ada 4 orang yang harus digerakkan, ya untuk berangkat ke kursi roda itu harus digerakkan. Tapi alhamdulillah sehat semua secara fisik. Izin Pak, nama lengkap tak? Mas Budi LCMA. PHD dia, PHD.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.